Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sosial media. Perkenalkan, nama saya Anissa Marhayani dari Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Pada pertemuan keempat ini, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis layanan bimbingan konseling untuk anak SD. Yang pertama, ada layanan dasar bimbingan. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang terencana berdasarkan pengukuran kebutuhan (need assessment) yang diwujudkan dalam bentuk program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling di sekolah dasar disusun secara makro untuk 3 tahun, meso 1 tahun, dan mikro sebagai kegiatan operasional dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan khusus. Program menjadi landasan yang jelas, terukur. Layanan profesional yang diberikan oleh konselor di sekolah, menurut Ahmad Sudrajat 2010. Yang kedua ada layanan responsif. Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang mengalami masalah dan harus segera dibantu. Jika tidak, maka akan menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugasnya. Layanan ini bertujuan membantu memenuhi kebutuhan bagi siswa yang mengalami hambatan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Adapun strategi layanan responsif dalam bimbingan konseling bersifat kuratif. Yang digunakan adalah konseling individual, kelompok, dan konsultasi. Isi layanan responsif ini diantaranya dalam bidang pendidikan, yaitu pemilihan prodi di sekolah sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa. Yang ketiga ada layanan perencanaan individual. Perencanaan individual diartikan sebagai proses bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Yang keempat, ada dukungan sistem. Layanan dasar, layanan responsif, dan perencanaan individual merupakan pemberian bimbingan dan konseling kepada konseli secara langsung, sedangkan dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Selanjutnya ada 10 layanan bimbingan dan konseling di SD menurut Profesor Prayitno. Menjelaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling mencakup 9 jenis layanan. Yang pertama ada layanan orientasi. Layanan orientasi yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru dimasukinya untuk mempermudah dan memperlancar berperannya klien dalam lingkungan baru tersebut. Yang kedua ada layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Yang keempat, ada layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten yakni layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Yang kelima, layanan konseling individual. Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli atau klien.
Konseli atau klien mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat dipecahkan sendiri. Kemungkinan ia meminta bantuan konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatannya, dengan pengetahuan dan keterampilan psikologi. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseli atau klien. Isi kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Strategi berikutnya dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling adalah konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Selain bersifat pencegahan, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan. Yang kedelapan, layanan mediasi. Layanan mediasi yakni layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat terentaskan dengan konselor sebagai mediator. Yang kesembilan, layanan konsultasi. Pengertian konsultasi dalam program bimbingan dan konseling adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Konseling atau psikoterapi, sebab konsultasi tidak merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada klien, tetapi secara tidak langsung melayani klien melalui bantuan yang diberikan orang lain. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.